Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Hayati Batubara, NIM 200320081. Sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah Koperasi dan Kelembagaan Agribisnis dengan judul Rancangan Pengembangan UMKM. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan secara tidak langsung dengan usaha kecil ataupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Rekomendasi strategi pengembangan UMKM di pedesaan itu terbagi 6. Yang pertama yaitu memudahkan dalam akses permodalan. Yang kedua, bantuan pembangunan prasarana usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha. Yang ketiga, pengembangan skala usaha, pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah. Yang keempat, pengembangan jaringan usaha, pemasaran, dan kemitraan usaha. Yang kelima, pengembangan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, peningkatan akses teknologi. Keunggulan dan kelemahan UMKM. Keunggulannya itu ada 4. Yang pertama, inovasi dalam teknologi yang dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk. Yang kedua, hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil. Yang tiga, fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibandingkan dengan perusahaan berskala besar yang pada umumnya birokratis. Yang keempat, terdapat dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan. Dan kelemahannya itu ada 5. Yang pertama, kesulitan pemasaran. Yang kedua, keterbatasan finansial. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia. Yang keempat, masalah bahan baku. Yang kelima, keterbatasan teknologi. Mengelola usaha mikro dan menengah. Yang pertama itu usaha kecil. Usaha kecil merupakan usaha yang integral dalam dunia usaha nasional yang memiliki kedudukan, potensi, dan peran signifikan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya pembangunan ekonomi pada khususnya. Ada 4 aspek yang perlu diperhatikan dalam mengelola UMKM. Yang pertama, aspek pengelolaan keuangan. Yang kedua, aspek pengelolaan sumber daya manusia. Yang ketiga, aspek pengolahan operasional. Dan yang keempat, aspek pengolahan pemasaran. Terima kasih.